Halo, perkenalkan nama saya Krisanto Siki. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2503040043. Jurusan Ilmu Politik semester 2. Saya akan menjelaskan politik anggaran dalam pembangunan infrastruktur daerah dalam perspektif ekonomi politik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan air bersih, irigasi, sekolah, dan rumah sakit berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilepas dari proses politik anggaran, karena setiap program pembangunan membutuhkan pembiayaan yang berasal dari anggaran pemerintah. Dalam perspektif ekonomi politik, anggaran bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen politik. Keputusan mengenai siapa yang mendapatkan anggaran, wilayah mana yang diprioritaskan, serta proyek apa yang akan dibangun merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, DPRD, partai politik, kelompok kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu, politik anggaran menjadi faktor yang sangat-sangat menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah. Di sini saya akan menjelaskan juga sedikit pengertian politik anggaran. Politik anggaran adalah proses penyusunan atau pembahasan dan penetapan dan pelaksanaan anggaran yang melibatkan berbagai kepentingan politik. Dalam pemerintah daerah, politik anggaran tercermin dalam penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menjadi dasar pembiayaan seluruh program pembangunan. Dari sudut pandang ekonomi politik, anggaran dipandang sebagai arena perbuatan sumber daya yang terbatas. Setiap kelompok atau wilayah berusaha memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Karena itu, proses penyusunan anggaran seringkali dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dan kepentingan politik. Infrastruktur sebagai instrumen pembangunan daerah. Infrastruktur memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena terdapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya transportasi, meningkatkan investasi, serta membuka akses bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik. Di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, aktivitas ekonomi cenderung berjalan lambat. Sebaliknya, daerah yang memiliki infrastruktur yang baik biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena mobilitas manusia dan barang menjadi lebih mudah. Hubungan politik anggaran dan pengembangan infrastruktur daerah, penentuan prioritas pembangunan. Pemerintah daerah harus menentukan proyek infrastruktur mana yang akan didanai terlebih dahulu karena anggaran terbatas. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara bersamaan. Oleh sebab itu, diperlakukan prioritas pembangunan. Dalam praktiknya, penentuan prioritas tidak hanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Misalnya, pemerintah dapat lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah yang dianggap strategis secara politik atau memiliki dukungan pemilihan yang besar. Yang kedua, distribusi anggaran antar wilayah. Politik anggaran juga memengaruhi bagaimana anggaran pembangunan distribusikan ke berbagai wilayah. Idealnya, distribusi anggaran dilakukan secara adil berdasarkan kebutuhan dan tingkat pembangunan masing-masing daerah. Namun dalam kenyataannya sering terjadi ketimpangan pembangunan karena adanya perbedaan pengaruh politik antar wilayah. Daerah yang memiliki akses politik lebih kuat seringkali memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah yang kurang memiliki pengaruh. Yang ketiga, peran DPRD dan pemerintah daerah. Dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah dan DPRD memiliki
Saran yang paling penting, pemerintahan daerah mengusulkan program pembangunan sedangkan DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui anggaran tersebut. Hubungan antara kedua lembaga ini dapat menentukan arah pembangunan infrastruktur. Jika kerja sama berjalan baik, pembangunan dapat berlangsung efektif. Namun jika terjadi konflik kepentingan politik, proses pembangunan dapat terhambat. Yang keempat, pengaruh kelompok kepentingan. Kelompok masyarakat, organisasi bisnis, atau kontraktor dan organisasi masyarakat sipil juga dapat mempengaruhi kebijakan anggaran. Mereka berusaha memperjuangkan kepentingannya agar memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah. Dampak positif politik, anggaran terhadap infrastruktur apabila dikelola dengan baik, politik anggaran dapat memberikan berbagai manfaat antara lain, yaitu satu, meningkatkan kualitas infrastruktur daerah. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Yang ketiga, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dan yang keenam, mendorong masukannya investasi ke daerah. Dampak negatif politik anggaran di sisi lain yang kita lihat, politik anggaran juga dapat menimbulkan berbagai masalah apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, seperti contoh satu, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dua, penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik atau pribadi. Yang ketiga, praktik korupsi dalam proyek infrastruktur. Yang keempat, pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. 5. Munculnya proyek-proyek yang lebih berorientasi pada kepentingan elektoral daripada kepentingan publik. Studi kasus di Nusa Tenggara Timur NTT. Di NTT, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena masih terdapat berbagai keterbatasan akses transportasi, air bersih, pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan jalan, bendungan, pelabuhan, listrik, dan fasilitas publik lainnya memerlukan dukungan anggaran yang besar dan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks ekonomi politik, keberhasilan pembangunan infrastruktur NTT sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi aktor penting untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, itu jawaban singkat dari saya atau penjelasan singkat dari saya. Mungkin kekurangan atau kelebihan saya minta maaf. Selamat menyaksikan. Terima kasih.